Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16, diikat oleh topik atau tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan, Tua ni halak na manangihon hata ni debata. Sebaca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 adalah Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita di ibadah Minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021 berbicara tentang arti, makna, dan hakikat kebahagiaan menurut Yesus. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, kebahagiaan mendengar firman Allah. Tua ni halak na manangihon hata ni debata. Saudara, sebelum perikop khotbah kita ini, Lukas menuliskan bahwa Yesus baru saja bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara atau bisu. Lalu tergeraklah hati Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Mujizat pun terjadilah. Orang bisu itu dapat kembali berbicara dengan normal. Melihat kejadian itu, maka terheran-heranlah orang banyak. Mereka menjadi takjub. Tetapi ada pula yang tidak suka dan benci dengan tindakan Tuhan Yesus ini. Di antara mereka ada yang menuduh bahwa Yesus justru mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Sebagian yang lain ada pula yang meminta tanda dari sorga hanya untuk mencobai Yesus. Pada ayat 17 dikatakan bahwa Yesus mengetahui isi hati, pikiran orang banyak itu. Nah, atas tuduhan-tuduhan miring itu, Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kok kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul? Selanjutnya Yesus berkata, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?
Kemudian pada ayat 24 sampai dengan 26, Yesus membongkar habis taktik, intrik-intrik, dan sepak terjang setan, roh jahat, agar masyarakat sadar dan mau menjaga dirinya. Yesus berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dan setan itu pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tetapi dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara, sementara Yesus masih asik membahas tentang taktik roh jahat ini, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang dan menyela pembicaraan Tuhan Yesus dengan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dalam hal ini, perempuan tersebut melihat Maria, ibu yang melahirkan Yesus ini, sebagai orang yang sukses. Karena anaknya Yesus kini menjadi orang paling terkenal di Israel pada waktu itu. Mungkin perempuan itu membandingkan dirinya sendiri dengan Maria, ibunya Yesus. Dan dalam hatinya ia berkata, andai katalah aku seperti Maria yang bisa punya anak sesukses Yesus ini. Tetapi apa tanggapan dan jawaban Yesus kepada pujian dan sanjungan perempuan tersebut? Yesus mengetahui isi dan membaca apa yang ada dalam hati perempuan tersebut. Yesus bukannya menolak pujian wanita tersebut, melainkan Yesus hendak mengajarkan kepadanya dan kepada orang-orang lain yang ikut mendengar pujian itu, bahwa soal kebahagiaan itu bukan ditentukan karena anaknya sukses, tetapi kebahagiaan datang karena ketaatan dan kesalehan di hadapan Allah yang memang nyata, benar kelihatan itu pada Maria, ibu Yesus juga. Makanya Yesus meresponi wanita dengan ucapan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, bagi Yesus kebahagiaan hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh karena anaknya sukses, berhasil, terkenal, tidak diukur oleh faktor materi, kekayaan, harta yang dimiliki. Bukan itu ukuran daripada kebahagiaan menurut Yesus. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati itu adalah ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sumber pemberi kebahagiaan yang sejati. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021 yang berbicara tentang arti, makna, dan hakikat kebahagiaan menurut Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah ini dihubungkan dengan topik atau tema minggu, kebahagiaan mendengar firman Allah. Pertama, apa wujud kebahagiaan yang kamu dambakan? Itu, saudara, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Secara umum dapat kita katakan bahwa kebahagiaan atau kegembiraan itu adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan. Ada sukacita, ada kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan telah dilakukan oleh banyak orang untuk merumuskan hakikat keberadaan dan sumber kebahagiaan ini, baik dari agama, baik dari sudut ilmu filsafat, ilmu psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Saya sendiri menemukan 2 istilah dalam bahasa Yunani menggambarkan kebahagiaan atau kesenangan ini. Pertama, kata eudaimonia. Eudaimonia umumnya diterjemahkan sebagai happiness, kegembiraan, kebaikan, flourishing.
kemajuan, kesuksesan, baik dalam bisnis, dalam usaha, dalam pendidikan, dan lain-lain. Secara etimologi, kata eudaimonia ini berasal dari dua kata, yakni artinya good, baik, well-being, sejahtera, sehat. Dan kata daimon artinya evil, yaitu roh jahat, spirit atau minor deity, Tuhan kecil, dewa pemberi nasib, iblis juga disebut daimon. Jadi eudaimonia versi pertama ini adalah berbagai-bagai jenis kebahagiaan, kesenangan, sukacita, kesejahteraan, kesehatan yang diberikan oleh dunia ini, diberikan oleh Tuhan yang dipercayai sebagai pemberi nasib baik, yang diberikan oleh setan, daimon, iblis, roh-roh jahat juga memberikan kebahagiaan duniawi. Saudara, itu kata pertama. Kemudian kata yang kedua, makarios. Dan kata inilah yang kita temukan dalam nats ini. Saya baca buku Keyword Study Bible. Diterangkan di sana arti dari kata makarios itu adalah blessed, terberkati. Blessed when God is present and involved in his life. Artinya itu apa? Kebahagiaan ketika Allah itu hadir, terlibat di dalam hidupnya. Kemudian di sana juga diterangkan, the hand of God is at work, directing all his affairs for a divine purpose, and thus, in a sense, such a person life coram Deo. Itu ditulis di sana. Artinya itu apa? Tangan Tuhan sedang bekerja untuk mengarahkan seluruh kegiatan kehidupannya untuk maksud-maksud ilahi. Dan kemudian oleh karena itu, seseorang itu menjadi hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Saudara, apa maknanya itu? Kebahagiaan itu adalah apabila Allah hadir, Allah terlibat dalam segala kehidupan seseorang. Tangan Tuhan akan senantiasa bekerja untuk mengarahkan seluruh kegiatan, seluruh kehidupannya demi maksud ilahi. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan itu akan mengarahkan orang itu senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan coram Deo. Saudara, dimanapun kita berada, kita akan senantiasa berhadapan di hadirat Allah, coram Deo, dijulu di debatado kita, saluhut nama muda kaulota. Saudara, sekarang kita sudah mengerti bahwa sumber kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan itu ada dua. Ada yang diberikan oleh dunia ini, oleh roh-roh duniawi, bahkan oleh setan-setan. Roh jahat juga bisa memberi, iblis juga bisa memberi kebahagiaan, kesenangan hawa nafsu, kesehatan, kesembuhan fisik, termasuk peranan dukun-dukun, orang-orang pintar, kuasa gelap. Kebahagiaan seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat-sangat rentan, rawan, bahaya. Dan kemudian ada yang kedua, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri, dari atas, dari sorga, dari Yesus Kristus. Bentuk kebahagiaan yang dari Allah, dari Yesus Kristus, yang dari sorga ini, Bapak Ibu, adalah campur tangan Allah ada dalam segala hidup manusia. Campur tangan Allah lah yang mengarahkan manusia berkenan di hadapan Allah, coram Deo. Maka selalu akan ada pendampingan daripada Tuhan dalam hidup kita. Itulah bentuk kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan itu tentunya adalah pilihan kita sendiri. Mana yang saudara pilih? Mau pilih kebahagiaan versi eudaimoni? Atau mau pilih kebahagiaan versi makarios yang dari Tuhan? Hati-hatilah dengan bentuk-bentuk kebahagiaan yang disajikan oleh dunia ini. Kita tidak membenci uang, harta, kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi haruslah kita yang mengendalikannya. Jangan sebaliknya dia yang menguasai mengendalikan kita.
Kalau kita dituntun oleh Allah, maka kebahagiaan-kebahagiaan akan kita peroleh seperti keinginan dan rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, perbaiki pemahamanmu tentang hakikat kebahagiaan. Perbaiki. Saudara, semua orang tanpa kecuali pasti mendambakan, merindukan kebahagiaan dalam hidupnya, toh? Betul nggak? Sebagian besar orang menilai dan mengukur wujud kebahagiaan itu dari sisi materi. Mereka berpikir apabila seseorang bergelimang dengan harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, terkenal seperti para selebritis. Yang lain mendambakan kebahagiaan itu apabila ia pintar, ia mendapat titel akademis pada jenjang tinggi, mendapat pangkat, ada jabatan, ada kedudukan yang tinggi, maka mereka menganggap bahwa itulah kebahagiaan. Bagi orang yang sedang sakit, maka kesehatan itulah kebahagiaan paling didambakan, toh. Bagi politikus mendapatkan jabatan dan kuasa, itulah kebahagiaan. Bagi para selebritis, popularitas itulah kebahagiaan, dan lain-lain. Bagi toke-toke, pengusaha-pengusaha, maka usahanya berjalan lancar, tiga-tiganya laku keras. Wah, itulah kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah benar bahwa itulah kebahagiaan? Tergantung kepada pemahaman seseorang. Tetapi faktanya banyak orang yang kaya, orang yang terkenal, bahkan pejabat, hidupnya merana dan tidak berbahagia, seperti hidup di balik terali besi terkurung. Kenapa? Karena kekayaan harta benda, uang, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semuanya itu hanya bersifat semu, sementara belaka. Sekarang kita bahagia oleh karena banyak uang, banyak harta, dan sebagainya. Besok bagaimana? Lusa bagaimana lagi? Dan sebagainya. Saudara, salah seorang perempuan dari antara orang banyak yang hadir mendengar penjelasan pengajaran Yesus dalam khotbah ini, tiba-tiba berseru kepada Yesus. Apa katanya perempuan itu? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, perempuan tersebut melihat dari sudut pandang manusia. Menurut dia, betapa bahagianya lah ibu yang melahirkan dan menyusukan Yesus ini. Baginya, kebahagiaan itu lahir ketika anak-anak seseorang ibu itu menjadi anak yang berhasil, menjadi sukses, menjadi terkenal, tenar, memiliki banyak prestasi di dunia. Dan mungkin juga di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada yang beranggapan seperti perempuan ini, toh. Jika anak sukses, punya uang yang banyak, kaya secara material, maka ibu bapaknya pastilah bahagia. Itu pandangan banyak orang. Tentu saja tidak salah apabila kesuksesan seseorang anak akan serta-merta membahagiakan kedua orang tuanya dan keluarga-keluarga lainnya. Tidak salah. Orang tua akan bangga apabila anak-anaknya mendapatkan nilai dan prestasi yang baik. Mendapatkan pangkat tertinggi, peringkat tertinggi di sekolah misalnya. Menjuarai perlombaan lah. Baik perlombaan olahraga, perlombaan di bidang seni, seni suara, seni tari, seni lukis, dan lain-lain. Mendapatkan sekolah favorit yang didambakan banyak siswa-siswi. Mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan gelar akademisnya. Semuanya itu akan membangkitkan kebahagiaan, kebanggaan bagi bapak dan ibunya. Yesus juga tidak menyebutkan bahwa pandangan perempuan itu salah. Tetapi Yesus mau menawarkan suatu pemahaman baru tentang arti dan makna kebahagiaan yang sejati itu. Kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan oleh keberhasilan lahiriah, kepemilikan harta yang banyak, uang yang banyak, berbagai-bagai prestasi-prestasi yang bisa dicapai, meskipun itu sangat-sangat berguna, bermanfaat, dan membanggakan kita.
Dan inilah yang menjadi masukan, tawaran, serta pengajaran yang berharga bagi kita saat ini. Apa? Alangkah baiknya jika mulai saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan itu. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak dia punya harta, berapa banyak prestasi, keberhasilan yang sudah bisa kita raih, tetapi ditentukan oleh siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Coram Deo, di hadapan Tuhan. Jika Tuhan sendiri ada bersama-sama kita dan kita bersama-sama dengan Allah, maka apapun yang kita hadapi dan alami, maka kita akan berbahagia. Meski hidup kita ini melewati padang gurun gersang atau lembah kekelaman terjal, kita akan tetap bahagia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kebahagiaan kita tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan, jangan harap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kita akan bisa berbahagia. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, siapa yang berbahagia dan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan sejati itu? Saudara, pengajaran Yesus dalam khotbah ini mengajar kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati itu. Tidak ditentukan oleh faktor materi, keberhasilan, prestasi, dan segala hal yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena semuanya itu sudah berubah sehingga tidak mampu memberikan jaminan kepastian kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Inilah sikap dan pengajaran Yesus tentang kebahagiaan yang sejati itu. Menurut Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara, Yesus di sini mengungkapkan rahasia yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia, bermakarios. Apa itu? Ada dua kata yang dipakai oleh Yesus di sini. Pertama, orang yang mendengar. Kata Yunani yang dipakai di sini mendengar, akuontes, dari kata akuo, artinya mendengar, memperhatikan, menyimak, memberi kuping telinga kepada firman. Dalam bahasa Batak disebutkan maparateatehon. Firman itu menyentuh, mengena kepada hati-hati, kepada hati. Firman itu ditempatkan pada hatinya. Itu sumber kebahagiaan, Bapak Ibu. Maknanya itu adalah kita harus bersungguh-sungguh mau mendengar firman, mau menggunakan telinga jasmani sebagai alat, sebagai medium, dan hati atau kardia sebagai mesin memproses firman Tuhan itu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar saja, padahal apa yang didengar itu tidak menyentuh hingga sampai ke hati, ke roh, ke imannya. Apalagi bukan hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini tidak berdampak apa-apa dalam hati, dalam hidup seseorang. Ini orang main-main terhadap firman. Orang seperti ini pasti tidak akan berbahagia. Justru akan benci mereka itu terhadap firman, terhadap khotbah. Ini orang akan selalu bersungut-sungut, Bapak Ibu, ketika mendengar firman, karena firman itu nggak dijiwainya. Cara yang kedua, siapa yang berbahagia? Orang yang memeliharanya. Kata Yunani yang dipakai di sini, pilasontes, dari kata pilaso, artinya to watch, menjaga, mengaramoti, memelihara. To guard, keep, person or things from escape. Artinya secara harfiah adalah mengawal ketat firman Tuhan yang didengar itu, agar jangan lari, jangan terbuang, jangan sia-sia, agar dia bermanfaat. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah didengar tadi harus dijaga, dikawal, diramuti, agar jangan dia hilang, jangan sia-sia, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah artinya kita memelihara firman. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada saat kita mendengar firman atau akuo,
maka ingatlah bahwa firman itu saat itu sedang diproses dalam hati, dalam kardia kita. Kemudian pada saat itu juga kita harus memelihara hidup kita, memelihara pikiran kita, memelihara hati kita, memelihara konsentrasi kita, supaya firman Tuhan itu tidak terganggu. Sebab Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak yang mengganggu firman itu di dalam diri kita, agar kita gagal paham, gagal mengerti, tidak konsentrasi, akan main-main mendengar firman. Kita tidak memelihara diri kita, banyak yang mengganggu. Maka jika kita berhasil mendengar dan memelihara firman Tuhan itu, maka hidup kita ini akan mampu berbuat baik. Kita akan mampu bekerja, berperan sebagaimana diamanahkan oleh firman itu. Firman itu akan bekerja, berproses di dalam hati dan di dalam hidup kita, mengubah sifat perilaku kita, mengubah karakter hidup kita yang selama ini tidak berkenan kepada Allah, menjadi orang yang koram deo, yang baik di hadapan Tuhan. Maka akan tibalah kita kepada ayat 28 yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara, menaati, dan melakukan firman Allah. Tetapi ini tidak datang sendiri, Bapak Ibu. Dia membutuhkan proses dan bahkan perjuangan iman. Kita harus mau mendengar, memelihara, menjaga, merawat, mengkawal firman itu dengan dan lewat membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, setiap hari. Mau mendengar khotbah, suka berdoa, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan selalu akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia akan selalu sukses dalam perjuangan hidupnya, meski akan selalu juga menghadapi kepahitan, pergumulan hidup, namun akan selalu juga ada pendampingan Tuhan. Dan ketika dia sukses dan dipakai oleh Tuhan dalam berbagai-bagai hal besar, maka dia tetap rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Apakah saudara ingin hidup dengan penuh kebahagiaan? Cintailah firman Allah. Dan seterusnya, jadilah pelaku firman dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021 dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27-28, agar kita sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan mendengar firman Allah. Tua ni halak namana ngihon hata ni debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah firman ini Tuhan, berkati setiap pendengar firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.